Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bangkalan terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP. Kericuhan terjadi saat para aktivis HMI ini menerobos masuk ke halaman Pemkab Bangkalan, namun setelah lama berorasi, tak ada pejabat Pemkab yang menemui mereka. Air dari water cannon pun disemprotkan polisi untuk meredam kericuhan. Massa yang agresif dan bersikeras masuk ke dalam kantor Pemkab dapat dicegah petugas. Dalam orasinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati Bangkalan yang disampaikan saat Pilkada tahun 2024 lalu. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga persoalan dan pengelolaan sampah. Menjalankan pemerintahan yang baik. Bagaimana kemudian menata kelola Kabupaten Bangkalan ini dengan baik. Mulai dari sistem pelayanan publik sampai persoalan sampah yang belum selesai sampai hari ini, Bapak. Mahasiswa pun menyatakan pihaknya akan mengawal poin-poin tuntutan mereka demi perbaikan Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kecamatan Duokoto, Pasaman, Sumatera Barat. Api menghanguskan 2 rumah milik warga yang berprofesi sebagai petani. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan mengerahkan 14 personel. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hampir tiga karena dibantu oleh masyarakat dan pemadam itu alhamdulillah yang nggak jadi yang 3 tadi ya. Kalau korban jiwa tidak ada. Pas di sana tadi Pak Mon dengan Danru, korban jiwa tidak ada. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai ditangkap saat operasi tangkap tangan. Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Halo, selamat sore pemirsa. Hujan deras masih turun, warga beraktivitas diminta untuk waspada. Banjir di beberapa daerah masih juga mengalun. Akan sampai kapan warga merasakannya? Sementara itu informasi lainnya, Roy Suryo CS berencana menggugat dan kali ini SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis jadi sasaran. Menduga ada prosedur hukum yang cacat, benarkah ada kejanggalan dalam penerapannya? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir hingga 1,5 meter. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ribuan rumah di Desa Pantai Baki dan Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter.
Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris saat melihat rumahnya ambruk diterjang banjir. Ia hanya bisa pasrah, harta berharga tak bisa diselamatkan. Parah, Bu? Parah, bisa. Di sana. Ya Allah, ya Rabbi. Itu ambruk semua, Bu? Tahu saya orang nginep, pengen tahu, belum dilihat benar sih apa ambruk minyak, mah. Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kampung Bendungan, Desa Pantai Bakti, Senin malam. Sempat ditutup dengan karung berisi tanah, namun tanggul tak kuat menahan debit air yang deras hingga mengalir dan mengenangi permukiman warga. Sementara ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Banjir di kota Bekasi memakan korban jiwa. Seorang pria lansia tewas akibat terseret derasnya arus banjir. Mama, ada orang ayun. Seorang lansia berusia 79 tahun meninggal dunia setelah sempat terseret arus saat terjadi banjir di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu kemarin. Korban terseret arus banjir yang meninggi setelah hujan dengan durasi cukup lama. Warga sempat menyelamatkan korban, namun nyawa korban tidak tertolong. Wali Kota Bekasi yang mendapatkan laporan adanya korban banjir langsung bertakziah menemui keluarga korban untuk berbela-sungkawa sebelum dimakamkan. Ada satu warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian terseret oleh arus hingga meninggal dunia. Dan oleh karena itu tentu menjadi evaluasi. Sebelumnya, banjir terjadi di beberapa titik di Kota Bekasi. Tidak hanya jalan utama, banjir juga merendam permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Gibran meminta Pemda memperhatikan kelompok rentan dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Kedatangan Wapres Gibran disambut antusias warga. Wapres Gibran hendak memastikan masyarakat yang terdampak banjir bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Gibran meminta Pemda mendata kelompok rentan seperti warga yang sakit dan juga ibu hamil. Cuaca ekstrim dan meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet membuat belasan kecamatan di Karawang terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga. Hari ketiga banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah. Ketinggian air yang semula 50 cm kini naik signifikan hingga mencapai atap rumah warga. Tingginya volume debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet serta Sungai Darawolong menjadi penyebab utama semakin parahnya banjir di dua kecamatan tersebut. Air terus meningkat sejak Minggu malam. Ketinggian air pun kini mencapai atap rumah warga. Sejumlah sekolah dan balai warga pun ikut terendam air. Hal ini pun membuat kondisi korban banjir semakin memprihatinkan. Warga yang semula mengungsi di kantor desa, musola dan masjid setempat pun kini harus mengungsi di emperan kios. Sementara. Karena banjir itu tadi. Pindah ke sini kapan? Malam. Dari semalam udah pindah ke sini, Bu? Udah. Di sini tidurnya? Iya, di sini. Di sini? Di emperan toko. Di toko. Masih dari Karawang, pemirsa, ketinggian banjir sudah sampai di atap rumah dan seorang warga merekam SMPN 1 Teluk Jambe yang juga terendam banjir parah. Masjid ruang guru, tinggal kentingnya doang yang kelihatan. Ambil hikmahnya, ambil indahnya. Tah, ieu tihang net poli sesa kieu tah. 40 cm. Tinggal hitung we jerona sakumaha. Aya kabel untung kalinya. Kalapang. Kayak itu, beriling. Kalau kita lewat kabel. Kita. Bos saya tadi, bos saya. Kayak Ruang guru,
ruang baru, rapid. Ruang rapid. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun sebenarnya untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Ya, beginilah kondisi 14 unit rumah panggung yang dibangun sebenarnya untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Namun justru masih terendam banjir dengan ketinggian air masuk ke dalam hingga ke atap rumah. Dari 24 unit rumah panggung yang dibangun program Gubernur Jawa Barat, 14 diantaranya terendam banjir. Sebelum dibangun, rumah panggung ukuran 4 x 6 meter sempat diusulkan agar dibangun lebih tinggi, namun usulan ditolak pengembang. Ya, tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan. Namun bencana banjir di sejumlah wilayah di Indonesia justru menjadi wahana bermain bagi warga terdampak untuk menghilangkan kesedihan mereka. Akibat cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia, banjir melanda permukiman warga hingga jalanan yang membuat aktivitas warga terganggu. Namun tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan bagi warga. Di Jakarta, alih-alih pusing memikirkan rumah mereka yang terendam air, para remaja hingga orang dewasa di kawasan Jakarta Pusat ini malah asik bermain di genangan air. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah emak-emak di Pekalongan, Jawa Tengah juga asik berenang di depan rumah mereka saat banjir tinggi. Terlihat dalam video, para emak-emak ini berlomba berenang dengan bahagia meski rumah mereka terendam banjir. Sementara itu pemirsa, seorang warga yang rumahnya kebanjiran hingga harus bertahan di lantai 2 merekam momen unik. Di tengah situasi banjir, penjual tahu bulat tetap menjajakan dagangannya. Ya, beginilah kerja keras seorang penjual tahu bulat yang tidak padam meski kebanjiran. Di tengah banjir yang melanda di beberapa wilayah Jakarta, warganet merekam seorang penjual tahu bulat yang tetap berjualan. Beberapa komentar menulis, tahu bulatnya hangat, tapi abang tahu bulatnya kedinginan. Semangat terus untuk UMKM Indonesia. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Sebuah tembok penahan tanah setinggi 4 meter longsor akibat diterjang arus deras Sungai Kali Buntung, Yogyakarta. Debit air Kali Buntung meluap usai diguyur hujan deras. Tembok menahan tanah setinggi 4 meter di Desa Bangunrejo, Yogyakarta longsor akibat diterjang arus deras Kali Buntung, Yogyakarta. Debit air Kali Buntung meluap usai hujan deras mengguyur lokasi. Longsornya tembok penahan tanah juga menggerus bangunan balai pertemuan warga. Selain itu, sebuah jembatan yang biasa digunakan sebagai akses warga juga terancam roboh. Tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Karena nanti kalau tembok yang ambrol itu digempur atau dibersihkan, itu nanti berakibat kalau luap lagi akan menggerus sampai ke gedung sehingga ke pemukiman. Itu mengantisipasi hal tersebut. Warga berharap perbaikan tembok penahan tanah segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi longsor susulan dan membahayakan warga. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai ditangkap saat operasi tangkap tangan.
Ya, Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar jam 10:30 siang tadi. Dan begitu tiba, Sudewo langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sudewo tertangkap tangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Ya, sebelumnya Bupati Pati Sudewo tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa pagi usai terjaring OTT KPK. Di sela-sela kehadirannya, Sudewo sempat mengatakan siap memberi laporan sepenuhnya ke KPK atas kasus korupsi yang menjerat dirinya. Ya, Pak De. Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan ini benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Ya, untuk mengetahui proses pemeriksaan Bupati Pati Sudewo, kita bergabung dengan Amrina Rida, langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Amrina, ada informasi apa dari pemeriksaan Bupati Pati? Iya, David, benar sekali bahwa kemarin dari pihak KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, yang mana untuk operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kemarin ini dilakukan di dua pemerintahan ataupun juga dua wilayah, yakni di wilayah pemerintahan Kabupaten Pati dan juga di Kota Madiun. Untuk orang-orang yang diamankan dari kedua wilayah tersebut, baik itu dari Pati ataupun juga Madiun, ini memang sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Nah, untuk OTT yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Pati, ini setidaknya terdapat 8 orang yang diamankan oleh KPK. Salah satunya ini adalah Bupati Pati Sudewo. Dan selain Sudewo, terdapat beberapa orang lain, 7 orang lain yang diamankan oleh KPK. Di antaranya adalah ada 2 camat, lalu juga 3 kepala desa dan juga 2 calon perangkat desa. Ini untuk OTT-nya dilakukan kurang lebih adalah pada hari Senin dini hari ataupun juga Senin malam hari, begitu ya. Kemudian dari 8 orang ini sempat diperiksa terlebih dahulu oleh KPK di Polres Pati. Kemudian kemarin ataupun juga tadi pagi untuk Bupati Pati Sudewo ini telah tiba di KPK sekira pada pukul 10 dan hingga kini masih terus menjalani pemeriksaan lanjutan dan juga pemeriksaan intensif. Sementara untuk identitas selain Sudewo sendiri, baik itu dari camat, kepala desa dan juga calon perangkat desa, belum diinformasikan oleh pihak KPK dikarenakan KPK masih melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, berkaitan dengan perkara yang menjerat Sudewo selaku Bupati Pati dalam operasi tangkap tangan ini, diduga berkaitan dengan adanya penerimaan gratifikasi, pengangkatan ataupun pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pati. Namun berkaitan dengan bagaimana duduk perkara, lalu juga kronologisnya, lalu berapa total gratifikasi yang kemungkinan diterima dan juga diberikan dalam kasus ini memang belum diinformasikan oleh KPK dan rencananya nanti akan diinformasikan pada press conference yang mana kurang lebih dilaksanakan sore hari ini atau kemungkinan nanti malam. Sementara itu dari pihak KPK sendiri memang memiliki waktu kurang lebih 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari Bupati Pati Sudewo dan juga dari 7 orang lainnya. Dalam OTT ini KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan kalau kita mengulas sedikit berkaitan dengan Sudewo selaku Bupati Pati, sebelumnya pada September 2025 Sudewo pun juga sebenarnya pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek rel kereta api yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Namun pada waktu itu statusnya hanya sebagai saksi saja karena ia pernah menjadi bagian dari anggota Komisi 5 DPR RI. Nah, selain OTT di Pati, OTT yang dilakukan oleh KPK
juga dilakukan di pemerintahan Kota Madiun, di mana dalam OTT di Kota Madiun dari pihak KPK mengamankan setidaknya ada 9 orang, yang mana salah satunya diketahui merupakan Wali Kota Madiun yang bernama Maidi. Nah, selain Wali Kota Madiun, dari pihak KPK juga menangkap begitu ya, ada 2 ASN ataupun juga aparatur sipil negara dan juga 6 pihak swasta. Untuk 9 orang yang diamankan dari OTT di Madiun ini juga masih dilakukan pemeriksaan lanjutan, dan perkara ini diduga berkaitan dengan adanya penerimaan suap proyek yang dikamuflasekan sebagai dana CSR ataupun juga Corporate Social Responsibility di wilayah Madiun. Namun memang proyek apa saja dan juga apa peran-peran dari pihak-pihak ini masih belum diinformasikan oleh KPK. Hingga saat ini kami pun juga masih menantikan begitu ya detail lebih lanjut, dan kami juga masih menunggu press conference yang sebentar lagi akan dilakukan oleh pihak KPK. Sementara demikian, kembali ke Anda, David. Baik, Amrina, kami tunggu laporan selanjutnya tentunya dengan tadi nanti akan ada press conference begitu ya bersama dengan pihak KPK. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo termasuk kasus yang menjerat Sudewo. Sebelumnya, Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat menaikkan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Bupati Pati Sudewo tuai kontroversi saat ambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Warga yang kesal dengan kebijakan Sudewo berunjuk rasa mendatangi pendopo Pati. Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI. Ya, tak hanya Bupati Pati, Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun juga terjaring OTT KPK. Para tersangka yang terjaring OTT pun langsung dibawa ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun. Boleh Bapak, Pak, dikit Pak. Di Madiun ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Madiun. Ini kemarin pernah dapat SPI nih Pak. Ditangkap Pak. Gimana Pak? Ya, saya tidak. Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Confirm, hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun.
Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Berikutnya kita kembali ke informasi hujan deras yang mengguyur wilayah Karangasem, Bali, menyebabkan longsor dan banjir bandang di permukiman warga. Seorang anak terluka akibat tertimpa material batu. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Karangasem memicu longsor dan banjir bandang di kawasan Banjar Dinas Melanting, Desa Padangbai, Bali. Material tanah dan batu dari perbukitan menimpa bangunan rumah warga. Material batu juga menimpa seorang anak dan menyebabkan luka robek di bagian kaki. Korban menerima 9 jahitan di puskesmas. Sementara penghuni rumah lainnya mengungsi ke rumah kerabat karena tempat tinggalnya porak-poranda. Petugas mengimbau warga untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Setelah 4 hari pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR kembali menemukan 1 korban tewas di tebing terjal berkedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti 2, Pak. Iya. Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak, sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak ya? Korban kedua, Pak ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan, dan untuk kepastiannya adalah dari Hari keempat pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Meski cuaca ekstrim dan kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melaksanakan evakuasi jenazah. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saraung. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca. Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara. Memang telah kita temukan, dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit.
Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kecelakaan pesawat. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan, syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Viral notifikasi langkah di smartwatch korban bertambah. Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR yang jatuh di Gunung Bulu Saraung masih hidup. Keluarga meminta petugas bergerak cepat menemukan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudaranya Farhan dari adik saya, namanya Dian. Adik saya adalah pacarnya Farhan. Mereka udah pacaran 5 tahun. Maksud saya memberikan video ini adalah adik saya tidak mampu untuk diwawancarai ke media karena dia lagi shock dan sekarang lagi berjuang nyari Farhan. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan. Tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak, tolong selamatkan Farhan, Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, Pak. HP-nya masih terhubung dan ada pergerakan langkah kakinya, Pak. Sekian dari saya. Helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris terjatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng dibagikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih, bahaya. Aduh, Pak, selamat, aduh, bedara, pura dikit. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan.